Makanya sebaiknya untuk tidak menimbulkan hal-hal yang nggak enak, sekarang saya baca di beberapa media itu supaya berita-berita yang nggak enak tentang corona ini supaya dihilangkan. Gawe sing enak-enak wae. Yakin, ridho, dan buat yang apa? Santai. Tapi ikhtiar wajib. Jangan lengah kita berikhtiar menjaga kesehatan kita, keluarga, dan semuanya. Karena ikhtiar itu bagian dari apa? Sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ikhtiar tidak menjamin keberhasilan. Kita melihat ketika Siti Hajar, ini di bulan haji kita mengingat perjalanan keluarga yang dimuliakan Allah, keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar ini oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Allah Ismail, ketika menjelang kelahiran Nabi Allah Ismail bersama dengan Nabi Allah Ibrahim dibawa ke Mekah, dibawa ke sekitar Ka'bah. Lalu tidak lama kemudian Nabi Ismail lahir dan Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah untuk segera ke Palestina. Kemudian pamitan kepada Siti Hajar, saya akan ke Palestina. Intinya ini kersane dengan piyambak atau kersane Allah. Nah, kalau mau saya sendiri, kalau mau sendiri ya aku melung, aku bojomu. Saya muslimat, kamu NU. Nah, emang apa? Karena karepmu piyambak ya saya ikut. Nah, kalau kersane Allah memang saya harus ditinggal di sini bersama Ismail yang masih bayi ini, ya monggo. Apa kata Siti Hajar? Idzan la yudayyi'ana. Saya yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan kami. Kau akan dijaga, saya dijaga, dan Ismail bayi ini juga dijaga. Nah, pergilah Nabi Allah Ibrahim dengan berderai air mata, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan istri dan anaknya di Mekah, yang hanya 2 orang itu. Tuh, jadi penghuni pertama Mekah ini kaum wanita, bukan pria. Maka NU Jokomaki, muslimat itu yang di sana. Ya, ini ketika kemudian Siti Hajar mendapati Nabi Allah Ismail membutuhkan air, Siti Hajar tidak kok terus mengatakan, ya Allah, saya ini engkau perintahkan untuk di sini. Suamiku Nabi yang mestinya menunggu saya dan bayi ini kau perintahkan untuk pergi. Lah saya istrinya Nabi, saya rela suamiku pergi, ya datangkan air ya Allah. Enggak, tidak hanya begitu. Siti Hajar berdoa dan juga berikhtiar sekuat tenaga untuk mendapatkan air karena kebutuhannya. Lalu kita mengenal perjalanan Siti Hajar bainas Safa wal Marwah. Nah, apakah Siti Hajar di dalam berikhtiar mendapatkan air dengan berjalan bainas Safa wal Marwah yang kayak begitu pada zaman dulu? Bisa bayangkan, apakah berhasil? Enggak. Siti Hajar tidak berhasil menemukan air yang dicarinya dengan riwa-riwi bainas Safa wal Marwah. Justru Nabi Allah Ismail yang bayi itu ditinggal di dekat Ka'bah, ketika kakinya menghempas-hempas bumi, dari arah situ muncul air. Coba, Siti Hajar yang berkeringat, berikhtiar mati-matian mencari air, nggak berhasil. Nabi Ismail yang nggak kemana-mana, justru dari kakinya keluar apa? Air. Artinya bahwa ikhtiar ini tidak menjamin keberhasilan, tetapi wajib kita berikhtiar. Oleh karena itu, sekali lagi menghadapi wabah yang kayak demikian ini, ikhtiar kita berdoa ini bagian yang penting, dan kita tidak bisa mengatakan siti-siti kok dongo, siti dongo. Ini ujian berat buat kita semuanya, karena dilalah apa yang oleh corona ini menurut fatwanya para ahli kesehatan kita nggak boleh, itu hal-hal yang biasa kita kerjakan semuanya. Orang berkumpul-kumpul selamatan orang oleh. Loh, padahal kita ini dari mulai nok weteng sampai nok kubur itu selamatan terus. 4 bulan selamatan, 7 dino selamatan. Loh, selamatannya mesti panggil-panggil tetangga, panggil-panggil teman. Nggak ada wong selamatan dongo dhewean nang pojokan, nggak ada. Itu panggil teman, panggil. Dan ini sekarang jadi berkerumun, nggak boleh oleh apa? Oleh fatwanya orang-orang yang ahli kesehatan. Nah, karena hal-hal yang biasa kita kerjakan ini nggak boleh semuanya. Tahlilan yang biasa kita kerjakan, atau istighosah biasa kita kerja ini, istighosah begini ini mudah-mudahan aja langsung.
Saya kalau bayangkan ini seperti transmisi gelombang. Oh, bisa mampir dulu ke gelombang sini, mampir ke gelombang sini. Naiknya ke langit cukup lama ini. Tapi mudah-mudahan insya Allah enggak. Doa ini tidak mengenal transmisi demikian. Langsung insya Allah kepada Allah SWT. Dan insya Allah tidak lama akan ijabah. Amin Allahumma. Nah, tahlilan nggak boleh. Makanya saya pernah bilang secara guyon bahwa yang kena dampak corona ini bukan hanya Kiai Syaroni, bukan hanya para mubalek. Maaf, para mubalek itu ketika diperiksa pakai alat suhu itu semuanya 41. Padahal sehat semuanya. Loh kenapa 41? Lah undangannya kurang. Banyak yang dibatalkan, banyak yang di-reschedule. Ya, ini dampaknya bukan hanya para mubalek, para kiai, bukan hanya para pedagang-pedagang kecil, sampai yang dikubur pun itu loh kena dampak. Loh, yang dikubur kok kena dampak gimana? Loh, tadinya tiap malam Jumat, tiap istighosah yang dihadiri ribuan orang, mereka dapat wal muslimin wal muslimat untuk kiriman hadiah. Lah sekarang mandek kabeh. Mereka menunggu-nunggu tapi nggak datang-datang karena nggak boleh. Ini dampaknya demikian hebat. Dan oleh karena itu ini ujian yang sangat berat yang tidak bisa akan mengentaskan kita dalam kondisi kayak begini. Huwa maulana, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu istighosah ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat penting. Menangis kita kepada Allah untuk hal yang demikian ini diangkat. Kembali kepada dawuhnya Kanjeng Nabi tadi, innallaha ta'ala ja'ala bihikmatihi ar-rauha wal faraha, hati lapang, padang enak itu kepada sikap ridho kita terhadap kejadian ini, ridho kita, dan yakin Allah akan mengangkat semuanya ini dengan istighosah kita, dengan ikhtiar kita akan dirubah oleh Allah ba'dal usri yusra. Wa ja'ala as-suhha wa ja'ala al-hamma wal ghamma. Ham itu perasaan yang nggak enak dalam dada ini, sumpek, sedih dan sebagainya. Itu pada sikap apa ketika kita menerima takdirnya Allah? Pada sikap as-suhud wasyak. Suhud ini adamur ridho. Kita nggak ridho, rasanya marah dalam hati ini dan jengkel kok ora barbar ini corona ini ora lungo-lungo ini, sikap jengkel semacam ini. Wasyak, kita tidak yakin bahwa Allah akan menyelesaikan semuanya ini. Nah, dua sikap ini tadi akan menimbulkan hal yang bukan hanya menurunkan imun, tapi juga menurunkan iman. Ya. Karena itu ini hal yang nggak enak dan Allah yang menentukan. Kita semuanya berdoa supaya diselamatkan oleh Allah dan berikhtiar supaya kita selamat, keluarga kita selamat, semuanya selamat. Nah, bagaimana di tengah situasi yang kayak begini kita tetap menjadi hambanya Allah, kita tetap bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap menjalankan kegiatan-kegiatan ibadah. Toh bisa diatur. Semua ini bisa diatur. Orang yang kita dalam masa kayak begini nyatanya kita juga bisa beristighosah dengan tatanan model kayak begini, artinya lewat daring, luring dan miring ini tadi. Ya. Mungkin yang bekerja juga tetap bekerja, ya. Artinya dengan tetap pakai istilah prokes, ya. Protokol kesehatan itu juga bagian dari ikhtiar. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, apalagi para asatid, para guru-guru di bawah naungan Al-Ma'arif, Anda adalah pejuang-pejuang yang mencerdaskan anak-anak kaum muslimin wal muslimat, dan itu bukan hal yang yang biasa, itu hal yang luar biasa, hal yang istimewa. Di tengah situasi yang kayak begini ini, insya Allah akan menemukan kiat-kiat bagaimana bisa tetap proses pendidikan ini berlangsung. Tentunya tidak sesempurna pada kondisi normal, tetapi bukan tidak sama sekali. Proses pendidikan berlangsung dan anak-anak tidak waktunya itu merugi dengan hanya kosong. Biasanya kalau anak-anak muda kita ini kosongnya terus dolanan HP, ya, apalagi tingkat-tingkat sanawiyah, aliyah, ini kadang-kadang ibtidaiyah aja sudah nggak bisa lepas dari HP. Lah kenapa mereka begitulah? Karena bapak ibunya juga begitu. Jadi yang mereka lihat bapak ibunya itu bangun tidur bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, enggak.
Tangi turu sih digolek HP ono WA apa ora itu. Lah anaknya yang melihat dan niru, alhamdulillah. Maafil aba fil abna. Tetapi insya Allah proses pendidikan tidak berhenti, tetap dengan kiat-kiat melaksanakan pendidikan di zaman yang kayak begini, teriring doa, mudah-mudahan istighosah dikabulkan Allah, dan kita berdoa sendiri-sendiri, semuanya akan tersingkir dan terganti dengan hal-hal yang baik. Saya yakin Allah mendengar semua doa kita, dan insya Allah Allah akan mengijabah. Hanya masalahnya kapan. Tapi kita yakin bahwa pasti dan mudah-mudahan akan dibuat secepatnya oleh Allah SWT kondisi normal kembali, dan tugas-tugas mulia para kiai, tugas mulia para asatid, tugas mulia para guru-guru khususnya di lingkungan LP Ma'arif ini, mudah-mudahan insya Allah akan segera bisa dijalankan dengan normal.